Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Septia Nurmaya, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor, yang difasilitasi oleh Ibu Lilis Suningsih dan pengajar praktik Ibu Rosmala. Baik, kali ini saya akan menampilkan tentang penugasan koneksi antar materi modul 1.3 tentang PC Guru Penggerak. Bagaimana koneksinya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, inilah koneksi antar materi, nilai, dan peran guru penggerak, filosofi Ki Hajar Dewantara, dan juga visi guru penggerak itu sendiri. Dimulai dari modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, mengajarkan tentang filosofi pendidikan. Mulai itu dari pendidikan tentang menuntun, persemaian kebudayaan, kodrat zaman, kodrat alam, dan seterusnya. Kemudian kita juga di modul 2 dibekali tentang nilai guru penggerak dan juga peran guru penggerak. Sehingga kita membawa filosofi tadi dengan nilai yang kita punya, peran yang kita punya untuk menuju ke visi guru penggerak. Visi guru penggerak di dalamnya ada profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen. Mulai dari berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Nah, dari visi guru penggerak ini, kita juga terus diarahkan menuju ke prakarsa perubahan. Perubahan apa saja yang ingin kita laksanakan di tempat kita mengajar, di tempat kita bekerja. Yang dari visi guru penggerak tersebut, tentunya akan ada banyak prakarsa-prakarsa perubahan yang kita turunkan dari visi guru penggerak. Apalagi yang tadi, profil pelajar Pancasila memiliki beberapa elemen. Nah, dari prakarsa perubahan ini, kita breakdown lagi melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan model BAGJA atau BAGJA yang dikenal dengan BAGJA. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan aksinya seperti apa. Ya. Nah, kemudian seperti apa juga refleksi dan kaitan antar modul. Ya. Di filosofi Ki Hajar Dewantara kita diajarkan tentang menuntun, bahwa pendidikan itu menuntun peserta didik, menuntun anak, ya. Apalagi kita juga berhamba pada anak. Jadi kita tuntun anak-anak tersebut, ya, dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita menuntun anak agar selamat dan bahagia tentunya. Bagaimana cara menuntunnya? Karena kita sebagai guru penggerak, kita memiliki nilai-nilai dan peran tersebut. Ya, nilainya yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang kedua itu adalah reflektif. Yang ketiga mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Nah, dengan nilai-nilai yang kita punya, kita menuntun anak-anak tersebut, ya, menuju kebahagiaan dan keselamatan yang tentunya kita asumsikan, kita tujukan, kita gambarkan, ya, kita bayangkan dengan visi guru penggerak. Ya, anak bahagia yang seperti apa, anak selamat yang seperti apa nanti di visi guru penggerak. Nah, masih dari nilai dan peran. Kemudian perannya juga ada banyak sebetulnya. Cuman kita rangkum bahwa peran guru penggerak, ya, guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Di sini kita berperan untuk melakukan perubahan, ya, melakukan perubahan terhadap peserta didik yang mungkin awalnya peserta didik seperti apa menjadi seperti apa. Nah, yang kita gambarkan perubahannya itu di visi guru penggerak. Ya, di dalamnya ada profil pelajar Pancasila tentunya. Bagaimana visi guru penggerak yang saya akan ajukan, yaitu adalah terwujudnya peserta didik yang kreatif, edukatif, religius, energik, dan nasionalis. Kalau disingkat keren. Nah, jadi kita pengen peserta didik itu keren, tapi juga dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan zamannya sekarang. Tentunya ini untuk menuju profil pelajar Pancasila yang tadi, akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Nah, dari visi guru penggerak ini ada satu prakarsa perubahan juga yang diajukan di tugas-tugas sebelumnya. Tentunya sebetulnya ada bakal banyak prakarsa perubahan, karena di visi itu ada banyak elemen yang ingin kita rubah, mulai dari kreativitasnya, edukatifnya, religiusnya, energiknya, nasionalisnya, belum lagi dengan landasi iman takwa dan ipteknya untuk menuju profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu prakarsa perubahan
Yang kita ajukan adalah menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini yang udah kekinian, yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Tentunya meskipun yang ditulis hanya kreativitas, tapi di dalamnya juga bisa merubah elemen-elemen beberapa di profil pelajar Pancasila. Apa saja elemen atau dimensi profil pelajar Pancasila yang dirubah? Ya, seperti yang disampaikan tadi, ada 6 elemen, ada 6 goals. Peserta didik itu bisa berakhlak mulia, bisa berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Dan ini udah disampaikan di tugas sebelumnya. Silahkan tonton YouTube video sebelumnya tentang demonstrasi kontekstual. Apa saja akhlak mulianya, bagaimana kebinekaan globalnya, bagaimana gotong royongnya, kreativitasnya seperti apa, bernalar kritisnya itu seperti apa, dan mandiri itu seperti apa. Tentunya itu ada elemen-elemennya, karena ini bagian dari dimensinya. Nah, ini kita menuju ke sini, ya, menuju ke profil pelajar Pancasila. Ya, dari mana? Yang dari tadi, dari visi dan juga prakarsa perubahan. Ya, tentang terwujudnya sekali lagi peserta didik yang kreatif, edukatif, religius, energik, dan nasionalis atau keren, berlandaskan iman dan takwa, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menuju yang tadi profil pelajar Pancasila. Ya, karena visi itu harus menarik, maka ada kata keren. Supaya gampang diingat, ada kata kerennya, dan juga ada impact dan impact. Ya, meskipun ini sebetulnya ada banyak di dalam satu visi ini, ada banyak hal, poin-poin, elemen-elemen penting yang ingin kita prakarsai di prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahannya yang tadi menyelenggarakan pembelajaran diferensiasi yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, ini kita breakdown lagi melalui pendekatan inquiry apresiatif di model Bagja. Karena di sini pendekatannya seperti apa, Bagjanya seperti apa, kita lihat. Nah, B yang pertama, buat pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan, mulai dari apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang kreatif, bagaimana cara menumbuhkan kreativitasnya, terus kemudian potensi apa saja yang dimiliki oleh peserta didik untuk mendukung prakarsa ini. Ya, tindakannya ada 4, mulai dari mencari informasi, membimbing peserta didik, berdialog dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan juga yang lainnya. Tentunya yang keempatnya adalah memahami peserta didik, potensi apa saja yang sudah ada di peserta didik, dan minat belajarnya seperti apa. Karena ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi ada minat belajar yang berbeda dan kita harus mengetahui bagaimana minat belajar peserta didik tersebut. Kemudian kita ke A. Yang pertama, ambil pelajaran. Ya, ada 4 pertanyaan, mulai dari sekolah mana yang sudah mengerjakan atau melaksanakan pembelajaran diferensiasi, siapa guru yang sudah melakukan, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menunjang terlaksananya pembelajaran diferensiasi, setelah situasi apa saja yang selama ini mendukung pembelajaran diferensiasi. Tentunya ada 4 juga tindakan, mulai dari berkolaborasi dengan sekolah yang sudah melaksanakan, juga kita mendata, menginventarisir, dan juga kita belajar dari guru yang sudah melaksanakan atau yang sudah mengikuti pelatihannya. Kemudian yang ketiga, dengan pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk menunjang pembelajaran kegiatan pembelajaran diferensiasi tersebut. Yang keempatnya, sudah meratanya kepemilikan gadget serta sudah adanya router di setiap kelas atau wifi di setiap kelas. Jadi internet menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah aset untuk pembelajaran diferensiasi yang berbasis digital. Ya, karena ini bisa belajarnya dengan menggunakan digital. Karena tadi di PC-nya juga ada ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi ada landasan tentang teknologi juga di sini. Kemudian digali mimpi. Ada 2 pertanyaan. Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran diferensiasi? Kemudian apa saja hal baru yang bisa saya lakukan setelah pembelajaran diferensiasi telah berjalan dengan baik? Yang pertama, membuat daftar kegiatan yang dapat diterapkan dari pembelajaran diferensiasi ini. Apakah dengan grafik melalui Canva, apakah dengan video melalui TikTok, atau misalnya video, aplikasi video yang lainnya yang bisa ditampilkan, baik itu Instagram ataupun yang lain. Kemudian yang keduanya, membuat daftar keterampilan baru peserta didik untuk dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Seperti anak dapat mengupload konten tugas dalam bentuk YouTube, atau mungkin nanti berlanjut ke podcast seperti podcastnya Deddy Corbuzier, tapi ini tentang pembelajaran, ini luar biasa. Atau Instagram, konten-konten infografis yang disampaikan di Instagram atau di Reels Instagram, atau media lainnya seperti TikTok yang tadi. Nah, ini menjadi kodrat zaman yang kita tempuh, yang dari filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1. Tentu ini melalui peran-peran dan nilai-nilai
guru penggeraknya harus ada, ya, kemandirian, inovatif, kreatif, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lanjut ke J, jabarkan rencana. Ada beberapa pertanyaan dari jabarkan rencana. Dari mulai, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi ini? Kemudian yang kedua, apa langkah yang harus dilakukan agar peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik? Kemudian yang ketiga, apa langkah terobosannya? Nah, ada 3 tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, melaksanakan pelatihan sosialisasi penggunaan gadget untuk pembelajaran internet positif. Karena setiap kelas sudah ada router internet, jadi kita sudah menyediakan data ataupun misalnya kuota untuk mereka, sehingga kita harus sosialisasikan dan kita latih anak penggunaan handphone yang baik itu seperti apa. Dengan cara melatih penggunaan Canva, jadi anak di sekolah itu ya yang dibuka di handphonenya adalah Canva, TikTok-nya untuk pembelajaran, videonya untuk pembelajaran, serta bercerita di video tersebut atau melalui membuat podcast yang tadi. Kemudian melaksanakan pembimbingan dengan melaksanakan diskusi bersama peserta didik. Jadi di sini ada ruang kolaborasi antara peserta didik dengan gurunya. Dan gurunya bukan hanya sendiri, bisa saja ini berkolaborasi juga beberapa mata pelajaran, ya. Nah, seperti di poin yang ketiga, ada kolaborasi dengan pendidik lainnya yang telah terbiasa menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi di sini kita juga berkolaborasi, bukan hanya peserta didik yang berkolaborasi, tetapi juga guru-gurunya. Jadi kita memberi teladan. Nah, seperti filosofinya, Ingar Sosung Tulodo, ya, kita memberi teladan. Gurunya juga bisa berkolaborasi dengan baik sehingga juga diikuti, diteladani oleh peserta didik. Mereka pun bisa berkolaborasi, kerjasama, bergotong royong di nilai-nilai profil pelajar tersebut untuk melakukan tugas tersebut. Ya. Nah, kemudian kita ke yang terakhir. Terakhir, atur eksekusi. Ya, ada 6 pertanyaan, mulai dari langkah utamanya seperti apa, bagaimana cara menjaga konsistensi, kemudian apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor pembelajaran, kapan pembelajaran ini dapat dilakukan, eksekusinya kapan nih kira-kira, dan kemudian bagaimana evaluasinya. Nah, ada 7 tindakan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, menyusun RPP terdiferensiasi. Yang kedua, menyiapkan sarananya. Ya, selain kuota, kita juga sarana-sarana lainnya kita harus persiapkan. Bila perlu, Canva-nya udah Canva Pro. Ya, YouTube-nya sudah YouTube Pro. Atau Quizizz-nya udah Quizizz Pro. Jadi kita harus menyediakan sarananya untuk peserta didik agar bisa mereka mengeksplorasi lebih baik. Kemudian, melakukan refleksi, evaluasi. Ya, setiap bulan bersama kelas sekolah, kurikulum, dan rekan yang lainnya. Kemudian yang keempat, menentukan tenggat waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, ini bisa juga dilaksanakan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian yang kelima, kepala sekolah memonitor. Tentunya tadi ada pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab. Ya, ini salah satunya adalah kepala sekolah memonitor, mensupervisi kegiatan pembelajaran agar bisa berlaksana dengan baik. Yang keenamnya, setiap pertemuan menggunakan metode yang bervariasi. Artinya ada kreatif, gitu ya, ada kreativitas, ada inovasi dalam menggunakan metode pembelajaran kepada peserta didik. Sehingga peserta didik pun bisa inovasinya muncul juga dari peserta didik. Kemudian juga kreativitasnya juga bisa muncul dari peserta didik. Kemudian yang ketujuh adalah penggunaan IT-nya kita harus maksimalkan. Kita harus terus belajar, kita harus mencari informasi, teknologi informasi ini, ya. Apa saja yang harus kita maksimalkan ke depannya. Sehingga mudah-mudahan visi guru penggerak ini bisa menggetarkan jiwa-jiwa yang membacanya, bisa memotivasi orang-orang yang membacanya, juga menginspirasi orang-orang yang membaca yang lainnya. Inilah visi guru penggerak dari kami, yaitu terwujudnya peserta didik yang kreatif, edukatif, religius, energik, dan nasionalis. Kalau disingkat, keren. Tentunya ini berlandaskan iman dan takwa dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk apa itu? Untuk menuju profil pelajar Pancasila. Ya, itu dari saya, Eka Septian Nurmaya. Ya. Kenapa visi ini seperti ini? Karena visi itu harus menarik. Maka kita munculkan kata keren. Dan juga visi itu harus rasional. Nah, ini menurut saya ini rasional dan terjangkau. Ya, mudah-mudahan ini bisa dijangkau dalam waktu 4 atau 5 tahun ke depan, ya, sesuai dengan Indonesia emas nantinya. Ya, kita nanti mulai ke masalah unggul dan seterusnya, kita menjadi yang terbaik dan seterusnya. Tapi minimal
kita dasari fondasi peserta didik ini dengan kreativitas, edukatif, religius, energik, dan nasionalis. Seperti itu tayangan dari saya tentang tugas koneksi antar materi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa klik subscribe jika perlu, klik like jika kalian suka. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.